نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuka Al-Quran atau HP yang sudah mengupload Al-Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 125. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millatan. Allahu, siapa Allah, menjadikan maf'ulnya Ibrahim kepada Nabi Ibrahim khalilan, hal sebagai menjadikan kepada khalil, sebagai khalil. Khalil itu kekasih, teman, sahabat. Ini masjid Baitullah. Ini masjid kan Baitullah. Bait itu rumah, Allah itu Allah. Jadi karena rumah ini baik dan untuk mendekatkan kepada Allah, maka dinamakan rumah Allah. Padahal ini bukan Allah tinggal di sini, tidak. Cuma oleh Allah dimuliakan. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu manusia biasa seperti kita. Cuma nabi dan dikasih wahyu, bisa menjadi kekasih Allah, Khalilullah, yang mengakui bahwa beliau Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih adalah Allah. Coba bayangin, kita diakui oleh Allah. Nih, ada orang yang diakui oleh Allah sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai sahabat. Luar biasa ini. Kenapa Nabi Ibrahim itu diakui oleh Allah sebagai Khalilullah? Karena Bapak tahu sendiri kan, sebentar lagi mau acara apa? Qarubah yakrubu qurbanan. Banyak beliau berhasil melewati ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalil itu artinya bisa teman, bisa sahabat, bisa celah. Jadi hatinya Nabi Ibrahim itu tidak ada celah di situ yang kosong tentang Allah. Yang ada Allah gitu. Jadi di hatinya Allah, tapi tetap kerja. Kerja sih tetap. Setir mobil tetap, cuma dalam hatinya Allah begitu. Meskipun nggak dikerasin. Oleh karena itu, karena Nabi Ibrahim itu tidak memberikan celah sedikit pun yang kosong tentang Allah, maka sebaliknya Allah sedikit pun tidak memberikan celah kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan kemaksiatan. Balas membalas. Jadi begitulah. Jadi Allah. Kalau wafat, terakhir ucapan kita apa? Allah. Kalau masih normal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau talqin apa coba? Laqinu mautakum. Orang yang akan wafat dituntun mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau lagi normal. Kalau tidak normal, cukup Allah. Berarti sudah dekat. Betul? Berarti zikir mengucapkan Allah itu ada apa tidak? Ada. Dan boleh? Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Fadhkurullah. Allah dzikran katsira. Sebut nama Allah. Asmaul Husna, nama Allah itu lebih dari 99. Yang tidak disebut di situ termasuk Al-Mannan, Al-Hannan,
yang di luar Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna yang 99 itu, yang inti itu Asmaul A'zam, kalimat Allah. Bismillah, Allah, Qul huwallah. Jadi berzikir Allah, Allah, atau disebut huwa, Qul huwa, silahkan saja. Cuma kalau huwa dibanding Allah, tinggian Allah. Karena huwa dhamir. Dhamir itu kalau dibaratkan orangnya nggak ada. Tapi kalau Allah di depan. Iyyaka, kamu. Iyyaka. Kalau Allah langsung. Jadi kalau urut-urutan Allah, iyyaka, huwa di bawah. Tapi boleh. Silahkan. Qul huwa. Jadi silahkan. Huwa itu dhamir, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna, nah. Jadi huwa itu dhamir. Dhamir kembali kepada Allah, dia Allah gitu. Coba buka Al-Qur'an surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 29. Ad-Dukhan itu banyak penjelasannya. Ada menunjukkan kiamat. Ada menunjukkan Ad-Dukhan itu berasap karena musim kemarau. Akibat dia membuli Nabi, Islam, dan para sahabat. Akhirnya Quraisy waktu itu dikasih oleh Allah sulit rizkinya. Ada rizki tapi tidak pernah tenang. Akhirnya minta agar Nabi mendoakan agar dikasih hujan. Sampai panas seperti ad-dukhan, asap. Itu Nabi cerita dalam Bukhari, Nabi akhirnya lagi khutbah, Nabi didatengin di pintu, Nabi tolong doakan agar turun hujan. Lalu Nabi angkat tangan. Doa, lalu setelah Nabi berdoa, semua sahabat angkat tangan dan mengaminkannya. Sampai sekarang orang khutbah kan doa. Lalu amin. Sudah ketemu surah apa tadi? Surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 29. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardh wa ma kanu munzarin. Surah ayat 29. Fama bakat, usahakan apabila kita wafat, semua orang merasa kehilangan. Orang yang tidak baik kalau wafat, jangankan malaikat, langit, bumi dan seisinya enggak ngaruh. Kamu wafat, enggak ngaruh. Tapi kalau orang baik, husnul khotimah, maka langit dan bumi menangis, merasa kehilangan. Karena malaikat pun merasa kehilangan. Kemana saya biasanya mencatat kebaikan, amal baiknya. Sekarang orangnya telah wafat. Fama bakat, tidak menangis. Baka, menangis. Alaihim, atas mereka, as-sama, apa langit, wal ardu, dan bumi. Gitu. Tapi kalau orang baik, tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan, keluarganya, masyarakat semua pasti merasa kehilangan. Nah ini. Lalu coba kita buka, masuk kepada materi. Surah Yusuf. Sebagai berangkat dari materi kita, mulai masuk materi. Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 93. 93. Surah Yusuf. Mari baca bersama-sama biar mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Satu huruf paling tidak 10. Belum berangkatnya, belum pulangnya, belum capeknya, belum nyarinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi
basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kami baca dulu. Ayo baca lagi. Baca lagi. Selanjutnya. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mohon maaf, mumpung kami ingat, ini streaming ya? Ini live enggak? Ada laporan dari teman yang suka mendengarkan ini. Jadi entah HP beliau, tapi sering-sering kalau live itu tidak masuk gitu. Padahal sudah subscribe segala macam. Mungkin sambil dibicarakan. Lanjut ya, ini Al-Quran surah apa? Surah Yusuf, ayat berapa? 93 sampai 95. Ini dalil sebetulnya lagi ada sedikit liburan. Kalau bisa, kalau kemarin lebaran gak pulang, pulanglah ke orang tua. Pulang, mumpung orang tua masih hidup. Kalau ada rizki, ada waktu. Tapi kalau kemarin udah pulang, ya sudah. Paling tidak telepon orang tua, pakai video call. Ini dalilnya ini. Al-Quran surah apa? Surah Yusuf ayat 94. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Yakub, kata bapaknya Nabi Yusuf, la ajidu, betul-betul, lamnya litaukid. Wajada yajidu, la ajidu, betul-betul saya merasakan riha Yusuf. Saya mencium baunya anak saya Yusuf. Padahal jauh di Mesir, antar negara. Itu kangennya orang tua sampai segitu. Besok kita baru terasa kangen itu kalau kita udah jadi orang tua. Kangen sekali sama anak itu. Cobalah. Saya mencium baunya Nabi. Orang tua itu tahu, kebau anak itu tahu. Mestinya anak juga lebih dekat kepada kedua orang tua. Orang tua itu termasuk mertua itu orang tua. Termasuk apa ini? Orang tua sambung, apa namanya? Apa? Ya kira-kira begitu. Jadi nggak ada orang tua bapak tiri ibu tiri. Ya udah itu orang tua, udah orang tua kita. Jadi sudahlah. Makanya ahsana yuhsinu ihsan wabil walidaini ihsan. Quran bi itu lil ilsaq itu nempel. Jadi kasih sayang orang tua kepada kita nempel. Kita kasih sayang kepada orang tua jangan pernah lepas. Lebih dan kurangnya. Kekurangannya dilupakan, kelebihan orang tua diingat. Wabil walidaini. Setelah kita berbakti, setelah kita dekat kepada Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, wabil walidaini. Bil walidaini. Sama dengan bismillah. Apa yang kami bisa bantu? Allah itu enggak pernah jauh dari kita. Ada alallah, ada billah, ada lillah. Ada lillah karena Allah, ada alallah atas Allah, ada ma'allah. Paling dekat tuh seperti menyatu. Tadi Nabi Ibrahim di benaknya tidak pernah ada celah, ada kekosongan. Allah, 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 Allah. Kalau Bapak refleks, astagfirullah, subhanallah, Allah, Allah semua. Kalau terbiasa seperti itu, maka yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surah Ibrahim ayat 27. Jadi idhabu, buka Al-Quran surah Yusuf ayat 93. Idhabu, berangkatlah siapa kalian bikomisi. Saudaranya dimintai tolong. Karena di sini ada urusan negara, demi untuk kepentingan jutaan manusia, ini butuh makan. Ya titip aja dulu. Sebagai rasa kangen saya ke bapak saya, ini baju. Beliin baju bapaknya. Nabi Yusuf ngasih baju ke orang tuanya, kasih gamis.
Komis, bikomisi, gamis. Ini contoh ya. Kalau mampu beliin pakai orang tua, apa sarung apa-apa. Yang penting dipakai. Kalau udah ada ya jangan banyak-banyak. Bikomisi. Ini bajuku. Hada, ya ini. Falquhu ala wajhi abi. Dekatkan, tampakkan, dekatkan ke wajah orang tuaku. Karena saking kangennya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf sampai penglihatannya ini agak rabun. Itulah juga jadi pelajaran, orang itu, derajat itu bukan soal buta atau tidak buta. Mohon maaf ya. Oleh karena itu dulu ada presiden yang pandangannya kurang tahu. Jadi derajat orang itu bukan dari mata bisa atau tidak. Nabi Yakub, orang tuanya Nabi Yusuf, pandangannya juga kurang jelas. Saking kangennya kepada anaknya. Tahu kita kangen gak sama orang tua. Baru kalau orang tua sudah tertutup dengan tanah, baru kita nyesel. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi. Bapak, kalau bapak sholat, mohon maaf ya, pakai baju seperti ini. Tapi terserah pakai baju apa aja. Bapak ini pakaikan kalau bapak wafat. Bisa toh? Bisa. Ininya di apa itu? Digunting. Iya kan? Ini samping digunting, masukin. Bisa kan? Bisa. Apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nabi juga waktu wafat tetap ininya dipakai. Sebagai bukti, ini sebagai saksi. Sebagai saksi dipakai untuk apa? Sholat. Saksi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Semua tanah yang kita pijat nih untuk sholat subuh besok jadi saksi. Ini jadi saksi. Bagaimana api neraka mau menjilat? Nggak bisa. Itu baju pernah dipakai untuk sujud. Bagaimana neraka mau bakar tubuh kita? Ini dipakai sujud. Mundur apinya. Nggak berani api itu. Api itu baru menjilat bagi orang yang ininya nggak pernah sujud. Atau hatinya nggak pernah sujud. Insya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya'ti basira. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Maka betul, kata Nabi Yusuf, bapak saya itu sakit karena kangen. Ada orang itu sakit karena kangen. Begitu ketemu yang dikangen, langsung keringetan. Cobalah. Minum air hangat, makan soto yang hangat. Cobalah, bismillah. Sekali-sekali habis ngaji di situ, makan soto bareng-bareng yang hangat-hangat. Orang tua, telepon, habis ini telepon. Assalamualaikum ibu, bapak. Setelah betul didekatkan ke wajah gamisnya Nabi Yusuf, langsung Nabi Yakub itu bisa melihat. Ya tibihi basiro. Atas kekuasaan Allah. Wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ini surah Yusuf ayat 93 diantaranya oleh para ulama sebagai dalil bahwa tabarruk apa? Ulangi lagi coba. Tabarruk mengambil kebaikan, berkah, nilai, hikmah, itibar dari baju, air minum, pokoknya apa saja dari orang soleh itu diperbolehkan dan bermanfaat berdasarkan ayat ini. Nabi Yusuf, Nabi Yakub bertabarruk dengan baju anaknya. Ini dalil. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau yang nggak mau, nggak apa-apa. Lana a'maluna walakum. Ini Quran. Sekarang hadisnya. Mana hadisnya yang mengarah kepada pemahaman seperti itu? Ini kitab Fathul Bari, juz 1. Ini hadis Bukhari. Dan ini sudah didukung oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi Saudi, Mekah, Madinah mengakui. Apalagi yang lain, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Catat ya. Kalau enggak direkam.
Hadis Bukhari nomor 170. Hadis Bukhari nomor berapa? 170. Bismillah. Kami lupa, tadi mulai jam berapa ya? Nanti diingetin ya. Lupa kami mulainya tadi. Inda min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu kibali Anas au min kibali ahli Anas. Faqala la an takuna indi sya'ratum minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu kana Abu Talha awwala man akhadha min sya'rihi. Hadis Bukhari nomor 170 171. Itu rambut Nabi. Kalau tadi bajunya Nabi Yusuf. Sekarang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi potong rambut, itu potongan rambutnya itu menjadi rebutan. Orang yang pertama menyimpan rambut Nabi adalah sahabat Abu Talha. Siapa? Sahabat Abu Talha. Sahabat Abu Talha itulah yang diabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah dan surah Al-Anfal, yang waktu Uhud, nih pedang, makanya orang khotib itu kan ada yang khutbah sambil pegang pedang. Panglima kan pegang pedang, tongkat komando. Itu Abu Talha. Ini Nabi, ini Abu Talha. Pampres, penjaga presiden. Yang mana luar biasa, dijamin masuk surga. Waktu perang Uhud, pedangnya jatuh lagi, saking ngantuknya. Jadi beliau ini di depan musuh, tapi beliau yakin karena beliau tahu jarak kecepatan anak panah, jaraknya maupun kecepatannya. Jadi beliau tenang aja karena ahli. Di samping ahli, ini kalau nggak diizinkan oleh Allah nggak kena sama saya. Jadi ngantuk beliau, dalam perang ngantuk tuh. Itu Abu Talha. Dan sahabat Abu Talha itulah yang memberikan itu loh, pohon korma. Apa? Korma yang sekarang ada payung di Madinah itu loh. Itu dulu bekas kebunnya sahabat Abu Talha, diberikan kepada Nabi. Di situ ada korma, anggur, ada air. Dan sahabat Abu Talha itulah yang puasa sampai 24 tahun. Puasa terus menerus. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 ayamut tasyrik. Lebihnya puasa. Ya kalau waktu berbuka. Di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat masih hidup. Nggak ada yang komen. Dan beliau inilah sahabat Abu Talha yang meninggal dan sampai 1 pekan mayitnya tidak bau. Karena udah di laut. Mau mundur jauh, maju masih jauh. Antara dari sini ke tepi baru nyampe 1 pekan. Tidak bau. Sahabat siapa? Abu Talha. Kita lanjut. Jadi bertabaruk dengan rambut Nabi. Ini hadis Bukhari. Siapa? Sahabat Abu Talha, sahabat Anas, semua sahabat rebutan. Sahabat Khalid bin Walid, pecinya hilang. Mau perang, sibuk nyari peci. Mas, ini musuh Belanda udah di depan kita. Ngapain aja sampean nyari itu? Nyari apa? Nyari peci. Emang ada apa peci? Enggak, itu dalam peci ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Madura kalau mau carok itu pecinya enggak boleh lepas. Kalau pecinya lepas katanya kalah. Wallahu a'lam. Jadi sahabat Khalid bin Walid di samping atas izin Allah, dijaga oleh Allah, ahli dalam pertempuran, beliau ini ya Allah atas atas izin darimu ya Allah, jaga. Ini satu sisi seperti itulah ceritanya, tapi tetap mintanya kepada Allah. Nih, kenapa sahabat Khalid nggak pernah kalah perang? Ada yang mengatakan karena rambut, enggak. Itu karena Allah. Tapi memang betul, sahabat Khalid itu rambut Nabi ditaruh di mana? Di sininya. Itu sahabat Khalid.
Ini hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari. Nomor berapa tadi? 170, 171. Berikutnya, lihat kita lagi. Bukhari 187 sampai 189. Bertabarruk dengan air minum dan air wudhunya Nabi. Oleh karena itu, ini mohon maaf, ada orang di suatu tempat kalau bekas minumnya orang ulama, bukan bekas kami, bukan, ada bekas habaib, ada bekas ulama, itu jadi rebutan. Boleh apa tidak? Ya boleh lah. Bagi yang nggak berkenan tidak masalah. Masih. Hadis Bukhari. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati fa utiya bi wudu'in fatawadda'a. Faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi. Fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'atain wal 'ashra rak'atain wa baina yadayhi anzah. Nih. Nabi kalau berwudu itu kan Nabi suka pakai ember. Tahu ember ya? Ember atau ember ada di bawah atau di atas gitu. Bekas air wudhunya Nabi itu menjadi rebutan. Hadis Bukhari. Lalu bekas lalu dibuat nih, mengusap. Fayatamassahuna bihi. Bahkan orang yang habis salaman dengan Nabi, kalau orang ketemu Nabi, sahabat dari Mudhar, kalau ketemu Nabi, salim, cium tangan Nabi. Qabbala yadahu. Hadis Bukhari. Lalu orang yang gak kebagian salim sama Nabi, tangan temannya yang tadi bersentuhan dengan tangan Nabi, dibuat salaman, dibuat gini. Hadis Bukhari. Dan kalau tidak keliru, pernah kami sampaikan di sini. Karena bulan kemarin sempat salah jadwal katanya, tapi gak apa-apa. Jadi kami kadang-kadang kalau terlalu lama itu lupa urut-urutannya itu. Hadis Bukhari. Jadi habis berdoa begini, itu dilakukan oleh Nabi sampai Nabi wafat. Hadis Bukhari diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagi yang berkenan, yang tidak berkenan enggak ada masalah, sama-sama ahli surga. Selesai. Hadis Bukhari. Isyraba minhu. Kami ulangi. Qala Abu Musa, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahim fihi ma'un, fa ghassala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi thumma qala lahumā isyraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikum. Nabi berwudu. Nabi begini, habis berwudu. Ember itu loh, yang habis wudu itu. Gitu. Dah, habis gitu Nabi menyampaikan, isyraba minhu. Sisa air wuduku silahkan kamu minum. Nabi memerintahkan kepada sahabat Abu Musa dan sahabat Bilal. Siapa? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat itu yang diperintahkan dan sahabat Bilal. Silahkan minum itu air. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Bahkan usap-usapkan ke wajah ini. Apa ini? Leher, sini sama sini. Makanya ada orang wudhu di kampung itu yang gini, ya, diusap semua. Terserah sebenarnya yang wajib kan cuma begini. Nah, ini atau pakai telinga. Kami ulangi. Ada yang begini, nah sampai sini, ada yang plus telinganya, begitu. Oleh karena itu orang berwudu itu ada yang pakai telinga, ada yang nggak pakai telinga. Yang nggak pakai telinga itu berarti ketika basuh ini sudah dengan telinga. Ada yang nanti khusus tersendiri. Yang benar yang mana? Dua-duanya ahli surga. Hadis Bukhari 188. 196, 4328. Sekarang yang bawahnya 189. Wa huwal ladzi majja Rasulullah fi wajhihi wa huwa ulam min bi'rihim. Wa qala arwah anil isfar wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibahu wa tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaktatiluna ala wadu'ihi. Wa, kalau wa itu air, kalau wudu itu perbuatan wudu. Ada orang minta doa, ada orang sakit. Nabi itu wudu. Wudu. Habis wudu, habis sholat,
Di situ wajahnya. Kan nggak boleh Pak. Fala yatanafas fil ina. Pernah kami sampaikan, begini kan nggak boleh. Itu kalau orang lain, kalau bukan keluarga, atau meskipun keluarga dalam keadaan sakit. Kalau itu orang betul-betul alim ulama, habaib yang sakit, maka boleh. Makanya kalau anak kecil ada istilah tahnik, betul? Tahnik. Tahnik itu kan kurma yang bagus dikunyah-kunyah, lalu airnya itu dikasih ke anak itu sedikit, betul? Jadi itu berdasarkan dua hadis itu. Dah, itu hadis Bukhari dari 187 sampai 189. Lalu kita lihat lagi Bukhari 190. Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waqi. Waqi itu sakit. Famasah roksi wada ali bil barokah. Kepalanya diusap dan didoakan. Tsumma tawaddu'a, kemudian Nabi wudu. Setelah Nabi wudu, fasyaribtu, maka meminum siapa aku miwadu'ihi, dari air bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan, oh itu khusus Nabi. Nah, itu pendapat Anda. Di dalam Bukhari banyak yang seperti itu. Andai saja Nabi ada dua kuburan, satu, dua, di Mekah dan di Baqi. Di Mekah kuburan orang Muslim, apalagi di Baqi. Lalu ditancepin pelapa kurma, betul? Nah, dibagi dua, satu. Jadi kalau pelepah kurma saja bermanfaat, apalagi bekas air wudu, apalagi bekas bacaan Al-Qur'an, apalagi bekas doa. Nah itu. Famasah ro'si wada'a li bil barokah. Lalu di situ dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, hadis Bukhari. Kalau itu dikatakan bahwa Nabi menancapkan pelepah kurma tadi kekhususan dari Nabi, itu tidak boleh menambahkan hadis seperti itu. Andai saja itu memang kekhususan untuk Nabi, pasti Nabi sudah menjelaskan bahwa itu khusus untuk Nabi. Itu di Bukhari dan Fathul Bari, silakan buka. Cuma orang kan suka, oh itu khusus itu. Anda sampaikan seperti itu perlu dalil. Dalilnya kitab apa, nomor berapa, halaman berapa, redaksinya seperti apa. Jadi kalau begitu terserah masing-masing. Oh itu kuburannya orang kafir, itu kuburan jahiliyah. Tidak. Di dalam Fathul Bari dijelaskan, itu kuburan orang Islam. Nabi kepingin membantu, memberikan syafaat. Syafaat. Dah, lanjutin. Tsumma tawaddu'a, kemudian Nabi wudu, fasyaribtu min wudu'ihi, kemudian aku minum dari sisa air wudunya Nabi. Tsumma kumtu khalfa dhahrihi fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi mithla zirril hajalah. Hadis Bukhari 190, 3540, 3541, 5670, 6352. 1000, kami ulangi. Yang kecil dulu, 194. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid, la aqilu, fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi. Ada orang pingsan oleh Nabi berwudu, sisa air wudunya itu oleh Nabi sembuh. Barokah air bekas wudunya Nabi. Kami menjelaskan seperti ini karena materi, bukan karena mau nyerang di YouTube. Kan di YouTube memang ada. Itu enggak ada dalil itu. Kan begitu. Itu musyrik, itu bid'ah. Kalau kami enggak berani. Masing. Fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi fa'aqaltu faqultu ya Rasulullah limanil mirath. Itu Bukhari. Mulai dari 4577 sampai 5676, 6723, 6743, dan 7309. Dan Bukhari 196, sama aja.
Ini yang kami tadi bilang, yang apa tadi ini? Pelepah kurma, penjelasan Bapak ada di mana? Boleh dicek hadis Bukhari 216, 218, 1361, 1378, 6052, 6055. Penjelasannya persis seperti yang kami jelaskan tadi, insya Allah nggak lebih nggak kurang. Fathul Bari paling tidak juz 1 halaman 421 sampai 426 dari kiri sampai kanan. Yang bilang tadi bahwa itu khusus, bukan kekhususan dari Nabi, kami hitung. Nanti boleh dicek Fathul Bari juz 1 426 ada di sebelah kanan, kami hitung redaksinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari atas. Walau kana dzalika min khosa'isihi la bayyanahu. Andai saja itu khusus untuk Nabi, maka Nabi sudah pasti menjelaskan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sama dengan ketika Nabi sholat di kuburan. Nabi sholat di kuburan marbotnya, laki dan perempuan 2 kali. Oh, itu khusus untuk Nabi, dijelaskan di dalam kitabnya. Ini kitab dipakai di seluruh dunia. Andai saja itu kekhususan untuk Nabi, Nabi pasti udah bilang. Sahabat kan makmum, ini di kuburan ini. Ini di kuburan. Itu belum disolatin tadi waktu dikebumikan. Lah, sampean lebih fatal lagi. Mana ada sahabat mengebumikan sahabat mengebumikan sahabat belum sudah. Oh, itu khusus untuk Nabi. Dijawab lagi. Kalau itu khusus untuk Nabi, ini sahabat, ini kuburan, Nabi pasti bilang, ini khusus untuk saya ya. Dan kalau pulang Nabi pasti bilang, udah, tapi nanti jangan diulang lagi ya, ini khusus. Fathul Bari itu jelas. Tapi ya silakan kalau ada pendapat yang lain. Oh itu dan lain sebagainya. Oh itu udah dijawab semua. Karena itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Dah. Satu lagi. Tanakhoman Nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ma tanakhoman Nabiyu nukhomah. Kalau dibaca nukhomah itu air yang keluar dari sini. Tapi kalau dibaca nukhomah sama ma beda. Kalau nukhomah itu ma yakhruju minal fam, yang keluar dari sini. Tapi kalau dibaca nukhomah ma yakhruju minal halqi, yang keluar dari sini. Agak ke dalam. Ma tanakhaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Setiap nabi itu jadi rebutan oleh sahabat. Direbut, diusapkan ke seluruh anggota tubuhnya. Fathul Bari juz 1 halaman 465 di sebelah kiri di tengah. Dan boleh dicek juga dalam hadis Bukhari 241, 405 sampai 417, 531, 532, 812, 1214. Sekarang kita masuk kepada materi kita yang asli, juz 3. Ini kan juz 1, udah hatam. Cuma saling kait-mengkait. Kami lupa tadi mulainya, nanti kita berhenti jam berapa? 15 menit lagi. Alhamdulillah. Ini kalau habis ngaji nggak ada kacang hijau ya. Tapi kalau Jumatan ada? Ada ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Udah bagus. Kalau kami ngaji di Tangerang itu memang beda-beda. Ya sudahlah. Lakukan segala sesuatu sesuai kemampuan. Udah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita berarti 15 menit lagi ya. Nomor 1, 1206. Berapa? 1206. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadat imra'atun ibnaha wa huwa fi sauma'atihi.
Qalat ya Juraij, qala Allahumma ummi wa salati. Qalat ya Juraiju, qala Allahumma ummi wa salati. Qalat ya Juraiju, qala Allahumma ummi wa salati. Qalat Allahumma la yamutu Juraijun hatta yanzura fi wajhihi al-mayamisi. Fi wajhil mayamisi. Wa kanat ta'wi ila sawma'atihi ra'iyatun tar'al ghanam. Fawaladat faqila laha mimman hadzal walad. Qalat min Juraijin nazala min sawma'atihi. Qala Juraijun aina hadhihi allati tas'umu anna waladaha li. Qala ya babus man abuka. Qala ra'il ghanam. Jurej, siapa? Jurej. Salat Jurej. Allahu Akbar. Dipanggil oleh ibunya. Jurej lagi salat, dipanggil sama ibu. Dalam benaknya sebagai manusia biasa, ini saya batalin salat apa? Ibu apa salat? Ini orang alim. Kalau kira-kira ibunya terbiasa manggil, tidak terlalu darurat, bukan karena ada ular, bukan karena jatuh, bukan karena pingsan, maka tetap sholat. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-Quran surah Al-Baqarah. Kalau sedekah saja tidak boleh batal, tidak boleh digagalkan. Sholat sunnah tidak boleh digagalkan, puasa sunnah tidak boleh dibatalkan kecuali kalau darurat. Apalagi sholat wajib. Apalagi kalau kita tahu ibu itu memang biasa manggil. Kalau enggak sebentar aja. Habis sholat langsung cepat. Jadi baca wajib-wajibnya saja. Allahu Akbar. Juret langsung. Enggak pakai kabiro, enggak pakai doa iftitah. Doa iftitah bisa macam-macam. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin atau bismillah. Langsung waladhdallin. Sama dengan kalau sholat imam lagi khutbah. Allahu Akbar langsung. Bismillah, alhamdulillah langsung. Jadi baca yang wajib-wajib. Jangan buru-buru, jangan lama-lama. Dah. Nah, sampai 3 kali. Begitu 3 kali ibunya bilang, Allahumma la yamutu Juraij. Mudah-mudahan Juraij tidak meninggal sampai dia mendapatkan fitnah. Fitnah dituduh berselingkuh, menghamili perempuan. Lalu doanya ibu itu kan dikabul. Ini hati-hati ya. Hati-hati jangan pernah menyakiti hati ibu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kalau kamu pernah mengecewakan kedua orang tua, maka buatlah orang tua tersenyum sebagaimana dulu pernah Anda membuat orang tua kecewa atau menangis. Hadis Bukhari. Satu sisi jangan pernah mengecewakan kedua orang tua. Tapi satu sisi orang tua juga jangan durhaka kepada anak. Ada anak durhaka, ada orang tua juga. Ngapain orang tua ngedoain anaknya? Tuntunan itu doakan anak kita dan semua orang Islam sedunia. Agar kita dapat pahala sebanyak orang yang kita doakan. Amin. Walaka bimithlin, dan kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang kita doakan. Kami tidak pernah tenang sebelum di benak kami timbul doa, mudah-mudahan semua umat Islam selamat. Ketika makan juga begitu, mudah-mudahan semua hamba Allah bisa makan. Ketika hujan geledek, ya Allah mudah-mudahan semua hamba Allah selamat. Hati itu rasanya beda. Tapi kalau doa baru untuk sendiri itu beda. Tapi kalau udah mendoakan orang banyak itu beda. Gitu, hati itu. Nah, betul akhirnya terkena fitnah. Ini pelajaran bahwa inilah contoh orang tua tidak baik. Hadis Bukhari. Bukan berarti hadis ini dipotong. Ini loh anak durhaka. Bukan. Itu anak kita husnudzon. Insya Allah anak baik. Cuma ibu ini mudah-mudahan ibu baik juga. Cuma beliau kepleset. Dan tidak boleh ditiru. Ini cerita bukan di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi di zaman Bani Israel. Umatnya Nabi Muhammad SAW gak ada yang gitu. Pasti mendoakan. Ketika berdoa orang tuanya menangis. Kenapa? Kangen sama anaknya. Cuman dia gak ngomong dia. Tuh. Gitu. Ini hadis Bukhari ya. Kan suka itu penceramah dipotong-potong. Jangan selalu anak itu menjadi kambing hitam.
Jadi dua arah. Sama dengan kalau ceramah perempuan. Perempuan itu sepertinya terzalimi terus, lemah terus. Jangan begitulah. Laki perempuan sama-sama makhluk Allah. Kita kan punya ibu toh. Kita kan punya anak perempuan toh. Kenapa kita senang melemahkan, menzalimi perempuan? Sama-sama makhluk Allah. Dah. Itu hadis Bukhari 1206. 2482, 3436, 3466. Berikutnya 1211. Hadis Bukhari, kunna bil ahwas nuqatilul haruriyah. Fabaina ana juru fi nahrin idzan rajulun yusalli wa idzan lijamu dabbatihi biyadihi faja'alat ad-dabbah tunazi'uhu wa ja'ala yatba'uha. Qala Syu'batu huwa Abu Barzah al-Aslamiyyu. Faja'ala rajulun minal khawariji yaqulu Allahumma fa'al bihadha syai'. Khawarij. Tahu khawarij? Khawarij itu kalau sekarang ISIS. Mohon maaf ya, maaf. Awalnya suka bid'ain orang. Kalau dia punya kekuatan, dia bunuh orang. Yaitu ISIS itu. Dulu namanya khawarij. Khawarij itulah yang membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali dianggap tidak berpegangan kepada Al-Qur'an, tidak Qur'ani, tidak usuli, tidak murabbi, dianggap tidak mujaddid. Menurut dia, makanya dia bunuh Sayyidina Ali. Bagaimana bisa tega bunuh sahabat, bunuh anaknya Nabi, cucunya Nabi? Khawarij. Islam, hafal Quran, puasanya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Hadis Bukhari. Khawarij. Khawarij itu terlalu keras. Jangan terlalu keras, sakit, patah. Makanya perempuan itu maksudnya diciptakan dari tulang rusuk, maksudnya itu sebagai kata-kata kiasan. Jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras, patah, kabur orang dari sisi kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu terlalu keras, anak enggak betah, mantu enggak betah, teman enggak betah. Lalu kita mau berteman sama siapa? Lam faddu min haulik. Jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras, sedang-sedang. Nabi Muhammad lembut, Nabi Musa lembut. Iya, semuanya lembut, tapi waktunya tegas. Kalau Nabi Muhammad itu tidak tegas, hanya lembut, pasti ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu enggak ada di dalam Quran. Bapak setiap sholat baca apa? Al-Fatihah toh? Terakhir apa ayatnya? Ghairil maghdubi alaihim. Apa artinya ghairil maghdub? Siapa ghairil maghdub itu? Al-Yahud wan ahli kitab kan? Kenapa antum membela sana berlebihan tapi cakar-cakaran sama saudara sesama anak bangsa, sesama umat Islam? Ayolah rukun, kita jadi perekat bangsa. Waktu lembut-lembut, waktu tegas tegas. Saya kadang-kadang nggak tega lihat saudara saya Ustadz Somad, masa sesama di Indonesia punya begitu? Apa salahnya toh dia? Kita tidak lebih baik dari Ustadz Somad. Kebaikannya beliau lebih daripada kekurangannya. Namanya manusia juga ada kekurangannya. Tapi jangan begitulah. Kira-kira begitulah. Insya. Ini ada orang Khawarij. Khawarij ini ada orang sholat, kakek-kakek sholat. Mohon maaf. Nah ini ya hadisnya. Nih, Bapak kalau pernah di kampung tahu sapi, mau kerbau kayak mau kuda mau kambing, dipegang itu talinya itu loh, tampar, talinya itu dipegang. Allahu Akbar, tapi ininya dipegang talinya. No. Kata Khawarij nih, orang itu mah dunia mulu, sholat apaan itu? Gak khusyuk, gak ikhlas, gak tumaknina itu sholat. Kata siapa? Ini Bukhari ini, saya cuma menceritakan, gak kemana-mana. Jangan itu, pokoknya nilai orang itu nilai dengan ainur rahmah, dhon, penuh dengan kasih sayang, baru bertahap. Terus apa katanya? Kita lanjutin. Allahumma fa'al bihadza syai'. Apaan tuh bapak tua itu? Falamman sarafa syai', setelah orang tua tadi selesai sholat,
Qala inni sami'tu qaulakum. Saya dengar kalian tadi ngomong apa. Wa inni wazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sitta wazawatin au sab'a wasawatin wa thamaniyah. Mohon maaf ya, anak muda. Saya ini orang tua. Tidak kurang dari 6 atau 7 kali saya ikut perang. Saya ini tentara. Kata bapak tadi. Cuma nggak dilanjutin. Kamu pernah ikut perang nggak? Saya ini ikut perang. Tapi Nabi saya tidak sekejam kamu. Kira-kira begitulah. Coba. Wa syahidtu taisirahu. Saya melihat Nabi itu ada sisi lembut, ada sisi melihat kenapa sih Bapak kok sampai begitu? Kenapa kamu nggak tega nanya saya dulu, langsung main protes begitu saja? Wa inni in kuntu an arja ama adabatai ahabbu ilayya min adaaha. Tarji'u ila ma'lafiha fayashqa alayya. Hadis Bukhari 1211 6127. Mohon maaf anak muda. Ya itu anak muda karena beliau udah sepuh kan. Yang itu. Saya kalau sapi nggak saya pegang, ini sapi nanti kabur. Kalau saya kabur, habis sholat saya harus nyari sapi lagi. Kemana itu jalannya? Dan kalau saya nyari sapi, saya nggak pulang-pulang. Kemalaman nanti di jalan. Rumah saya jauh. Kita tahu kan di Mekah Madinah kan sulit rumput toh Pak. Mencari ladang rumput itu nggak seperti di kita, di sebelah aja udah ada rumput. Saya itu kasihan, anak saya, istri saya itu nunggu saya pulang bawa makanan. Untuk masak itu nunggu saya ngebecak. Ada orang seperti itu Pak. Dia itu anak istrinya itu mau makan pagi itu nunggu bapaknya becak dulu. Itu pun kalau ada penumpang. Sedangkan sekarang udah banyak Gojek dan lain sebagainya. Asli Pak, di Jawa Timur tuh banyak begitu. Kami lihat sendiri itu. Dah, itu hadis Bukhari. Oleh karena itu ada orang namanya Dausan. Siapa? 5 menit lagi. Dausan. Dausan itu pernah disampaikan, Nabi, itu Dausan gak bener. Tolong doain itu orang celaka. Celaka. Nabi justru terbalik. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Dausan. Kenapa Nabi begitu? Kata satunya tunjuk, Nabi doain mudah-mudahan dia celaka. Nabi justru terbalik. Mudah-mudahan ya Allah engkau melembutkan hati Dausan. Berikan petunjuk kepada Dausan. Setelah Nabi berdoa seperti itu, Dausan itu masuk Islam. Masuk Islam. Jadi Nabi itu meskipun orang non-Islam, kalau kira-kira tidak membahayakan kepada agama Islam dan kepada umat Islam, Nabi justru berdoa yang baik-baik. Kalau membahayakan kepada Islam dan umat Islam, biar tugas aparat. Kita laporin ke aparat. Masuk Islam, begitu masuk Islam, ngajilah seperti ini. Pulang, karena malam, itu di kepalanya keluar nur cahaya. Sinar. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Nomor hadis Bukhari, nomor hadisnya 4392. Berapa? 4392. Fathul Bari, juz 8, halaman 127, 128. Ini doa Nabi. Ayo baca bersama-sama. Allahumma nawwir lahu. Amin. Fasata anurum baina ainaihi. Kemudian habis Nabi berdoa, ya Allah, Dausan masuk Islam. Bahkan Dausan rajin ngaji ya Allah. Tolong ya Allah bantu beliau. Itu mau pulang. Di sininya lu. Keluar kayak sentolop. Terang gitu. Kayak mobil Fortuner yang baru, terang. Kira-kira begitulah. Nah, melihat pulang, ininya terang depan, si Dausan balik ke masjid. Qala ya Rabbi, akhafu ayyakulu innahu mathulah. Nabi, ini kepala saya jadi terang, menyinari jalan saya. Saya khawatir kalau sampai di rumah ketemu orang lalu salah paham, dipikir saya dapat azab karena masuk Islam. Ini bercahaya. Kalau orang sekarang bukannya dikasih cahaya, malah dikasih hitam-hitam toh. Ya tidak, masing-masing. Meskipun Nabi naha Rasulullah anil wasmi. Wasmi itu di sini dihitemin. Fil wajhi.
Waddarbi fil wajhi juga. Tapi terserah Bapak sholat 60 tahun di sini, kalau nggak dipaksain selorot gitu nggak akan hitam, Pak. Tapi bisa. Tapi kalau ada orang yang hitam husnudzon, mungkin beliau pernah sholat di padang pasir ya. Di Mekah itu kan panas. Karena tentara di situ, polisi segala macam, itu kalau di pinggir-pinggir jalan beliau kan sholat toh sambil jaga. Kalau Bapak kan harus di masjid. Kalau beliau sambil tugas di Amerika. Di Amerika di YouTube itu malah sholat di apa? Di dekat apa itu ya? Dekat mall apa Las Vegas apa tempat perjudian apa? Ya kan? Sholat pakai sepatu bersih. Allahu Akbar. Biasa aja. Nah itu akhirnya fatuhu ila tarafi sautihi wa kana yudi'u fil lailatil mudlimah. Kemudian oleh Nabi didoakan, ya Allah, sesuai permintaannya tadi, tolong pindahkan. Akhirnya dipindahkan kemana? Ujung tongkatnya. Ke ujung tongkatnya. Ke ujung tongkatnya. Itulah. Jadi bisa diambil pelajaran. Kalau waktu lembut, waktu tegas, tegas. Barangkali sampai di sini ini tidak cukup waktu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Ada nasihat? Ada pertanyaan? Enggak ada? Silakan kalau ada nasihat. Waalaikumsalam. Kurang dengar, Pak. Pelepah kurma. Ya. Kalau itu hadis Bukhari, kalau tidak sependapat kita harus saling menghargai. Itu. Tapi, ada tapi Pak. Jangan pernah kita menanam pohon besar di kuburan keluarga kita. Kasihan itu mayat, kejepit oleh akar itu. Kasihan. Jadi cukup rumput aja. Rumput. Kan di sini banyak rumput toh. Dikasih rumput, gak dikasih rumput pasti banyak rumput kalau di sini. Kalau di Mekah kan gak ada. Jadi itu tidak keharusan, kalau mau dikerjakan silahkan. Tapi kalau dibilang bid'ah, jangan. Kalau bisa jangan, itu hadis Bukhari. Cuma terserah, mau dilaksanakan silahkan, tidak dilaksanakan monggo. Insya Allah sama-sama ahli surga. Sama dengan talqin. Talqin itu Nabi, setiap sahabat meninggal itu Nabi ceramah. Minta atau bersama-sama mari berdoa. Di Ibnu Katsir ada, di Bukhari ada, nanti pada waktunya. Cuma kita itu namanya ceramah seperti itu, ada yang bilang talqin, ada yang bukan talqin. Talqin itu bisa orang sebelum meninggal, bisa